Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Pemirsa TVmu yang berbahagia, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di program Belajar Tasnim Metode Aska. Insyaallah dengan program ini bisa membantu kita ya untuk menambah wawasan, menambah ilmu, menambah pengetahuan supaya bisa nanti goalsnya membaca Al-Quran secara tartil. Baik pemirsa sekalian, mari kita awali pengajian kita pada hari ini bersama membaca Al-Furqan Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa sekalian, di episode yang lalu kita sudah menuntaskan semua huruf ya, dari A sampai Ya kita sudah tuntaskan semuanya dan kita langsung pakai harokat yang 4 yang sudah kita pelajari juga ya. Ada fathah A. Yang 4 harokat nih. Fathah A, kasroh I, doma U, dan sukun. Sudah kita pelajari juga, ini sudah kita masukkan, ditambahkan dari huruf A sampai huruf Iya, alhamdulillah ya. Maka sekarang kita akan coba menginventarisir. Kita akan coba menulis, mengelompokkan huruf mana saja yang dianggap sulit dan huruf yang mirip dengan huruf yang lainnya. Karena keluhan banyak yang belajar sama kami, Ustadz, bedanya huruf sa sama sa apa sih Ustadz gitu ya? Sa sama sya bedanya apa? Ustadz, so sama sa bedanya gimana Ustadz? Ya, Ustadz, huruf ghain sama kho apa sih bedanya? Gitu ya, banyak pertanyaan yang timbul seperti itu. Maka izinkan di episode ini kami akan menginventarisir ya perkiraan huruf-huruf yang dianggap sulit oleh orang yang belajar Quran. Yang pertama, ya kita langsung kumpulkan saja di sini. Ada 3 huruf ya. Pertama huruf ta dan to. Kita kasih merah biar gampang membedakannya ya. Tebal tipisnya. Ta dan to. Lalu ada lagi yang kedua yang dianggap sulit. Ya. Huruf yang mirip-mirip. Ada huruf ja. Ada huruf za. Ya. Ada huruf satu lagi huruf dho. Ya. Ini dianggap sulit ini. Ada lagi yang mirip-mirip huruf sa. Ada lagi huruf sa. Ada lagi huruf sya. Ya, ini dianggap sulit juga. Ada juga huruf yang lain. Tambah ya, kita tambah di sini juga huruf zain, za. Ya. Lagi yang sulit? Do ya. Kita masukkan di sini ada huruf do sama huruf do. Ya. Lagi yang sulit di sini? Ya, kita main lagi sini. Huruf sod. Ya. Apa lagi? Nah, begini, biar enak. Baik. Ini ada 4 nih, 1, 2 di sini, 3 dan 4. Ada lagi pemirsa yang lain yang dianggap sulit? Abata sajaha. Ah, ini yang selanjutnya ya. Ada huruf H sama H. H dan H. Ya. Ini kelima. Ada lagi yang lain pemirsa? Yang dianggap sulit? Apalagi ha, ja, kho, go ya. Kho sama go. Kho dan go. Dan ko juga ya. 3 huruf ini. Ada lagi? Ya cukup ya pemirsa ya. Kita coba bagi 6 kelompok
huruf yang dianggap sulit oleh para pembelajar huruf ya, pembelajar awal. Baik. Kita akan bahas satu persatu biar di sini jelas dan clear. Mudah-mudahan setelah ini tidak lagi menemukan masalah dalam melafalkan huruf. Huruf mirip gak ada masalah karena setiap huruf adalah berbeda. Saya ulangi, satu huruf dengan huruf yang lain tidak ada yang sama 100%. Semuanya pasti ada perbedaan. Bisa jadi di makhrajnya itu sama, misal tadato gitu ya, atau tadazo, atau misalnya jasaya, ya, zasaso dan seterusnya. Tapi bisa dipastikan sifatnya pasti ada yang berbeda. Begitupun sebaliknya, ketika ada huruf yang sifatnya sama, ya, kayak misalnya tuh kalau di kelompok 5, la naro, itu kan sama semua sifatnya ya. Tipis, napas tertahan. Tapi lihat, makhrajnya pasti beda. Ada yang langit-langit depan, ada langit-langit tengah, ada langit-langit belakang. Makanya saya bilang tadi di awal, tidak ada satu huruf Al-Quran dengan huruf yang lain yang dia identik sama persis dengan huruf yang lain. Nggak ada. Pasti ada perbedaan. Ustaz, misalnya di metode Aska ini ternyata pada sama Ustaz. Insya Allah nanti di buku kedua kita akan bahas secara detail makharij was sifat, yang mana makhraj dan sifat ini kita bahas secara ilmiah dan secara komprehensif insya Allah pemirsa. Baik pemirsa, sebelum kita bahas ini, maka kita akan break dulu. Kita akan lanjut setelah jeda yang berikut ini. Oke, pantengin terus biar tahu perbedaannya ya. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, kita ketemu lagi di segmen ini ya. Kita akan bahas tentang 4 harokat selanjutnya ya. Karena kan baru 4, kan kita ada 8 ya, ada fathah, kasrah, dhamma, sukun. Nanti ada lagi bagian tanwin, an, in, un dengan tasydid. Itu nanti kita akan bahas. Jadi sebelum ke sana, kita pengen dulu nih ngebedain ini huruf-huruf yang sekilas mirip dan dianggap sulit orang-orang yang baru belajar Al-Quran. Baik, yang pertama kita akan masuk sini. Ta sama to. Ya. Ta sama to. Ini satu rumah nih, satu kelompok, satu makhraj. Kelompok kalau di metode Aska itu kelompok huruf ke-4. Ya. Keempat. Di mana dia? Ujung lidah dengan gusi gigi seri atas. Ya. Sebenarnya ada lagi selain ta to ada da ya. Ta, da, to. Tapi ta sama to ini dianggap mirip karena memang satu rumah. Tapi pada hakikatnya dia berbeda secara sifat. Karakternya beda. Untuk ta, itu dia udara berhembus dan tipis. Sedangkan to, udara tertahan dan tebal. Bayangin, sifatnya aja dua-duanya bertolak belakang gitu ya. Ta, to, ta, to. Beda sekali kan? Ta, ta, ti, tu, bat. Ta, ti, tu, bat. Sifatnya. Lalu ada to. To, ti, tu, to, to. To, ti, tu, bat, to. To, ti, tu, bat, to. Tuh, beda sekali bunyinya. Antara ta, ti, tu, bat dengan to, ti, tu, bat, to. Beda sekali. Tapi yang ada persamaan adalah makhrajnya sama. Berarti ini saya kasih singkatan ya. Makhrajnya sama dua-duanya, tapi sifatnya dia berbeda. Biar gampang kita menulisnya di situ. Tapi tetap dengan makhraj sama membantu. Ujung lidah, gusi gigi seri atas. Ta, to, ta, to, ta, to. Jadi kita kalau latih ta, to itu lidah kita nggak bergeser, tetap di situ. Ya, ta, to, ta, to, ta, to. Ya. Itu tentang makhraj. Tapi sifatnya berbeda. Ta dia tipis dan berhembus. To dia tebal dan napas tertahan. Itu yang pertama pemirsa ya. Mudah ya? Alhamdulillah. Kita checklist. Mission complete. Alhamdulillah. Lalu yang kedua. Ada huruf za. Ada huruf ja. Ada huruf za. Ada huruf dho. Oh, ini biasanya nih Masya Allah Ustadz. Ini bikin pusing 8 keliling Ustadz. Lebih lagi dari 7 keliling. Pusing betul Ustaz, Masya Allah ya. Jangankan sama za sama dho Ustaz. Tambah lagi za, tambah lagi ja gitu ya.
Nah sebenarnya pemirsa sekalian, lagi-lagi kalau kita kuat betul tentang pemahaman dan ngerti secara sempurna makhraj dan sifat, ini tuh udah nggak ada lagi yang sulit, gampang semua gitu ya. Karena masing-masing huruf tadi saya sampaikan sekali lagi, tidak ada huruf yang sama persis makhraj dan sifat. Makhraj dan sifat pasti ada perbedaan. Tadi tuh yang pertama udah selesai kan? Makhrajnya sama nih, ta sama to, sifatnya berbeda. Apalagi ini. Satu dengan yang lain ini beda banget. Ya, za sama ja jauh. Ya. Za sama zo sama makhraj tapi dia berbeda sifat dan karakternya. Maka buat yang kedua ini kita akan masuk ya. Huruf za dulu. Coba pemirsa sambil ingat-ingat, za itu kelompok berapa sih za itu di ASKA itu? Kelompok kedua, betul ya. Ujung lidah dekat gigi seri bawah. Saya ulangi. Ujung lidah, pemirsa sambil dipraktekkan ya. Ujung lidahnya pemirsa coba didekatkan dengan ujung gigi seri bawah. Za, ya ini gampang. Ada padanannya, ada transliterasinya huruf Z. Mirip tapi tidak sama. Za, ya. Ustadz, kalau saya nggak bisa Z gimana Ustadz? Ya, saya mau ngomongnya zebra Ustadz. Agak ngaruh gitu ya. Markas Ustadz, jadi S gitu ya. Maka, nggak apa, dilatih Z aja. Ya, mirip seperti itu. Itu yang pertama za, kelompok kedua ya. Dan transliterasinya Z. Kita coba drill. Zazizubaz, 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 zazizubaz. Itu huruf za. Kelompok kedua. Lanjut. Ja. Ja ini lebih mudah dibanding Z ya. Karena kita lihat beberapa orang lebih mudah menghafalkan J daripada Z. Ya, meja ya. Terus apa lagi? Jajan dan seterusnya, itu gampang, sering kita gunakan juga gitu ya. Maka ini saya kira tidak ada kesulitan. Tapi memang ketika disandingkan pasti akan potensi tertuker. Misal ada kata madza misalnya. Madza. Ini orang kalau agak teliti jadi maja semuanya. Maja mah di Banten ya, bukan maja ini ya. Ini madza, bukan maja, bukan ya. Nah, karena itu ini kalau dia sendiri gampang ja, tapi kalau dia udah bersanding dengan za, maka potensi tertukarnya sangat tinggi. Itu ya. Tapi nggak apa, kita bahas juga. Ja, kelompok ke-6 ya. Bukan 5, 6. Kelompok ke-6. Dia kelompok ke-6 di sini. Ya, kelompok ke-6. Apa kelompok ke-6? Tengah lidah dengan langit. Ya, seperti itu. Lalu, sifatnya juga gampang ya. Napasnya tertahan. Juga dia tipis. Tapi jangan lupa dia ada mantulnya. Jajiju baja. Baja ya. Itu ada mantulnya. Itu buat ja ya. Clear ya. Jadi bedanya tuh. Za. Zazizu baz. Jajiju baja. Tuh udah enak bedainnya. Ya. Sama kayak ini. Tatitu bat. Totitu bata. Ya enak bedainnya kalau udah menguasai. Lanjut. Za. Huruf za ini juga sama, banyak yang ketuker. Karena memang secara transliterasi, dua huruf ini, terutama za, tidak ada dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau ditransliterasi, tulisannya begini kan. DZ kan. Coba gimana baca DZ? Deza, kan jadi aneh gitu ya. Maka digabungkan, za bunyinya seperti itu. Ya, baik. Saya akan lebih detail membahas ini insya Allah. Tapi kita break dulu. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Tetap di TVmu. Baik pemirsa, kita lanjut lagi ya belajar kita di segmen 3 ini. Tadi kita udah sampai kedua nih, ya. Kita bahas di za ya. Za di za ini. Za itu sebenarnya mudah kalau kita bisa menemukan makhrajnya. Karena dia langsung keluar dari situ. Karena huruf ini tidak ada padanannya, tidak ada transliterasi dalam bahasa Indonesia, maka bunyinya harus dipastikan tempat makhrajnya betul. Tempat keluar hurufnya betul, makhrajnya tepat, harus dipastikan di situ. Maka sebelum melafalkan za, juga sa, juga zo, pastikan ketemu dulu nih makhrajnya. Di mana makhrajnya? Ujung lidah, ujung gigi seri atas. Maaf nih ya. Nah, saya bisa contohkan. Ya, seperti ini. Nempel dia.
Ujung lidahnya nempel sama ujung gigi seri atas. Keluar dari situ, za, zo, za, sa, za, zo. Tuh. Langsung keluar. Dan itu langsung betul bunyinya gitu loh. Karena dia nggak ada transliterasinya, nggak ada padanan dalam huruf Indonesia. Ketika keluar dari makhraj langsung betul. Za, zo, sa, za, zo. Tuh, bayangin. Satu huruf langsung kita dapat dua-duanya. Karena dia satu makhraj ya. Zo ya, seperti itu. Baik, itu za dan zo ya. Za dan zo. Tinggal nanti yang membedakan adalah sifatnya. Kalau za, dia berarti tipis dan napas tertahan. Kalau zo, dia napasnya tertahan, juga dia tebal. Itu perbedaannya. Yuk kita drill sekarang biar gampang ya. Za, zi, zu, baz. Za, zi, zu, baz. Za, zi, zu, baz. Za, zi, zu, baz. Ini masih ada baknya nih. Coba kalau kita drill yang semuanya huruf za. Za, zi, zu, zaz. Za, zi, zu, zaz. Za, zi, zu, zaz. Za, zi, zu, zaz. Ya, itu huruf za. Huruf zo, mahrotnya sama. Ujung lidah, ujung gigi seri atas. Kita lafalkan. Zo, zi, zu, zoz. Zo, zi, zu, zoz. Zo, zi, zu, zoz. Zo, zi, zu, zoz. Atau mau lebih mudah pakai ba sebelum sukun boleh. Zo, zi, zu, baz. Zo, zi, zu, baz. Zo, zi, zu, baz. Zo, zi, zu, baz. Ya, seperti itu pemirsa. Alhamdulillah ya. Sudah tuntas nih. Maka bisa langsung kita latih. Za, zi, zu, baz. Ja, ji, ju, baj. Za, zi, zu, baz. Zo, zi, zu, baz. Alhamdulillah. Waduh, ternyata gampang Ustaz. Gampang. Kalau udah ketemu rumusan ilmunya mah ya. Mau tulis sebesar apapun, kalau kita tahu ilmunya nggak khawatir. Oke, itu yang kedua. Tuntas ya. Mission complete. Alhamdulillah. Lanjut yang ketiga. Ya. Yang ketiga ini apa? Sa, sya, so. Sebelum saya jelasin, saya contohin dulu bunyinya ya. Sa, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Ya. Lanjut. Sa, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Lanjut lagi. Sha, shi, shu, bash. Sha, shi, shu, bash. Sha, shi, shu, bash. Sha, shi, shu, bash. Nah ini short karena dia tebal, kita lingkari merah ya. Biar gampang bedainnya. Ya, tebal dia. Sekarang huruf so ya, biar gampang. So, si, su, bas. So, si, su, bas. So, si, su, bas. So, si, su, bas. Alhamdulillah, tuh udah bunyinya seperti itu ya. Jadi kalau mau langsung kamu juga bisa. Sa, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Sha, shi, shu, bash. So, si, su, bas. Alhamdulillah, tuh. Itu bunyinya yang betul. Karena biasanya ketukar nih. Ini jadi sa, ini juga sa, ini juga sa, ini juga sa. Masya Allah ya. Sa semua, salah. Ya, sa cuma satu yang ini nih. Kalau ada titik ketiga jadi sya. Kalau titiknya doang tiga, tapi giginya beda, jadi sa. Kalau dia membulat jadi so. Itu rumusannya. Baik pemirsa, insya Allah kita akan bahas yang 3, 4, 5, 6 ini. Kita akan bahas di episode selanjutnya. Sekaligus kita kupas betul ya perbedaan sampai akar-akarnya. Beda di makhraj dan beda di sifat. Baik pemirsa sekalian, pada intinya adalah ya, ini kan cuma anggapan saja sebenarnya. Ya. Nanti kita akan tuntaskan di 3, 4, 5, 6 kita akan tuntaskan insya Allah semuanya. Tapi ini lagi-lagi tidak sulit. Karena ini hanya anggapan bagi orang yang baru belajar, belum menguasai Al-Quran, belum menguasai huruf. Belum pede ketika belajar.
Maka ketika ada yang dianggap sulit seperti ini, jangan mematahkan semangat kita untuk belajar, tapi malah lebih giat lagi belajarnya. Itu pemirsa ya. Maka 1, 2 sudah selesai, berarti udah gak ada lagi ya. Pemirsa TV-mu yang kesulitan bahas 1, 2 ini, semuanya jadi gampang. Nanti 3, 4, 5, 6 kita akan bahas di episode selanjutnya insyaAllah. Pemirsa sekalian, tempat terasa kita berada di akhir episode ya. Maka ambil yang baik-baik dari tayangan ini. InsyaAllah semuanya baik. Apabila ada kata yang kurang berkenan, sikap yang kurang berkesan, maka mohon maaf. Karena hanya manusia biasa yang tentu tidak luput dari kesalahan. Bila ada ilmunya, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua jadi ahli Quran. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Semoga anak cucu kita semua jadi ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semuanya, istri kita, suami kita, anak kita, cucu kita semua jadi ahli Quran. Yang mana nanti akan dikumpulkan oleh Allah sebagai ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa sekalian, mari kita akhiri baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.